Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai Dajjal dan akhir zaman. Diterangkan juga di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 158. Yauma ya'tiya ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Artinya, pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tanda-tanda kiamat, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Surah Al-An'am ayat 158. Yang bisa mengenali Dajjal adalah orang beriman, dan orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan nur iman dan nur kitab, yang juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْأَيْمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya, demikianlah kami mewahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, Ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya, engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami menjadikannya, Al-Quran, cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Kemudian arahnya adalah ilmu qadim. Tadi saya juga di hubungan Mas Alim tentang keterangannya tempat tadi, ternyata ada juga yang menyebutkan At-Tur, yang ternyata adalah mengenai Bukit Tursina. Jadi ada Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga At-Tur, Bukit Tursina. Lagi-lagi kita ketemu dengan standar kita, yang itu adalah hijrah. Ya, hijrah zahir ya. Ini contoh kias akan ibadah zahir adalah Mekah ke Madinah. Hijrah rohani adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, atau disebut dengan Mi'raj. Dan ada lagi menyebut At-Tur ini mengenai Bukit Tursina. Yang Bukit Tursina ini adalah tempat suluknya Nabi Musa ya, atau tempat miqat ya. Makanya di surah Thaha ayat 12, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddas. Tuan artinya, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Tua, surah Thaha ayat 12. Ini surah mutasyabihat semua ya. Artinya ya, Imam Mahdi ini ya, jika ngomongin Bukit Tur atau Bukit Tursina, Imam Mahdi ini berarti juga imam yang mengajarkan ilmu khalwat atau suluk atau miqat. Ini ayat mutasyabihat yang menerangkan kisah di mana tempat Nabi Musa alaihi salam bisa melaksanakan miqat. Tadi yang mengenali Dajjal adalah yang beriman ya. Ini bukan iman biasa ya. Ini adalah iman orang-orang yang telah diberi nur ya, yang diberi ilmu qadim ya. Awalnya begitu. Makanya yang turun pada saat itu ya, dengan gambaran kias mutasyabihat Nabi Isa, turun dari langit ini. Bukan langit atas yang langit biru, turun ke bawah ke teplok itu. Bukan ya, tapi dari ilmu qadim, ilmu akhirat menjadi ilmu dunia. Sedangkan ilmu qadim itu mewujud rupa manusia biasa. Yang sering kami sampaikan, Mi'raj itu bukan naik orangnya, zahirnya. Nanti kita Mi'raj, nanti pulang-pulang kepala pecah. Kalau saya di sini, di atas, kebetulan lantai 2 ya. Langit-langit di atasnya itu kor-koran ya. Kalau Mi'raj itu naik orang ya, maka orangnya sudah pecah kepala ya. Dari dunia ke akhirat itu bukan naik fisiknya, tapi naik dimensinya. Demikian juga turunnya dari akhirat ke dunia. Bukan turun fisiknya, tapi turun dimensinya, digambarkan Nabi Isa Al-Masih ini membawa ilmu langit ke dunia, menjadi ilmu qadim, menjadi baharu, dikenali di dunia. Dan kemudian terjadilah perang bintang atau Armageddon. Ya, perang bintang ya, demikian juga di Nasrani,
Disebut Armageddon adalah perang bintang atau perang langit ya. Dan ternyata ini pun sesuai dengan narasi yang kami sampaikan ya. Langit itu kias akan akhirat. Maka ini persis bagaimana yang saya sampaikan ya. Adalah perang ilmu kodim. Ya, perang kodim yang terjadi di dunia. Atau kami sebut perang bintang, perang langit. Ternyata ada istilahnya namanya Armageddon. Ini perang dimensi tinggi dengan dimensi rendah. Yang terjadi di alam manusia ternyata ada ya semua. Di Nasani ada dan sebagainya. Sekali lagi ya, jadi yang bisa mengenali Dajjal adalah orang-orang yang beriman. Dan yang bisa lolos dari sihir Dajjal adalah orang-orang yang masuk hijrah. Atau hijrah ruhani, disebut Mi'raj ya. Hijrah jasmani kiasnya dengan antara Mekah dan Madinah ya. Ini orang-orang yang hijrah atau orang-orang yang telah hijrah. Dalam makna yang lain yang sering kami sampaikan adalah hijrah mengutamakan, mendahulukan Allah dan Rasul, dan urusannya dikiblatkan atau mengutamakan akan urusan Allah dan Rasul. Jadi di situ banyak makna ya, hijrah jasmani, hijrah rohani, dan hijrah harfiah. Sesuai Quran ya, yang intinya semua ke arah ilmu rohani. Dan Rasul ya, suluk ya. Suluk itu ilmu rohani. Bahkan ayahanda guru sampaikan, jangan cerita agama kalau tidak suluk. Nah, begitu. Nah, ternyata inilah rantai agama yang hilang ya. Sehingga yang saat itu, zaman dahulu, orang-orang terdahulu ada di ilmu syariat saja. Kemudian diturunkanlah, dilengkapi dengan hakikat lagi. Maka syariat ketemu hakikat, maka Islam menjadi makrifat lagi. Tapi di zaman itu bukan lagi memakai satu merek agama tertentu ya, tapi menjadi agama tauhid. Dan saat itu seluruh agama baharu telah rusak. Maka nggak mungkin ya memperbaharui dengan nama atau merek agama yang sama. Nah, demikian juga agama-agama terdahulu pun. Perbaikannya itu tidak memakai nama agama yang sama. Hindu berubah menjadi Buddha. Yahudi berubah menjadi Nasrani. Nasrani berubah menjadi Islam ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan manfaat. Karena itu semua ada di dalam puzzle-puzzle ayat-ayat mutasyabihat ya. Ayat kias tinggi. Tentu bukan orang sembarangan yang bisa. Makanya di situ disampaikan yang bisa mengenali hanya orang beriman. Berarti bukan ayat lugas ya. Bukan makna syar'i ya, tapi makna hakiki. Karena tidak bisa semua orang tahu ya, hanya orang beriman berarti ini sesuatu yang khusus. Maknanya pun makna khusus. Kalau orang lain bisa tahu berarti itu makna lugas, makna syariat, syar'i ya. Tapi kalau hanya orang-orang beriman itu berarti khusus. Dan itu adalah makna hakiki atau makna hakikatnya. Atau makna qiyas mutasyabihat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat ya, tidak cukup beriman, tapi betul-betul telah berhijrah, yaitu maknanya banyak ya. Ada 3 ya. 1, hijrah mengutamakan, mendahulukan urusan Allah dan Rasul. Dan urusannya semua dikiblatkan. Ya, menyesuaikan urusan akan Allah dan Rasul itu 1 ya. Ini Quran Law ya. 2. Hijrah mujahir, fisik Nabi dahulu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian 3, hijrah rohani dari atau Mi'raj ya, yang kiasnya dilambangkan saat Nabi Isra Mi'raj adalah antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 3-tiganya ini hijrah ya, artinya ini adalah makna hijrah yang berlapis-lapis. Tapi tetap intinya adalah hijrah. Jika tidak hijrah, no way ya. Artinya hijrah itu ya, 3 itu tadi maknanya ya. Hijrah mengutamakan Allah dan Rasul. Berarti yang telah patuh, to'at, sami'na wa atho'na. Itu 1 ya, hijrah zahir, hijrah ruhani. Dan ternyata ketiga-tiganya tetap ketemu dengan hijrah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Qadim Tarekat Naqsyabandiyah,
Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.